Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini. Allah memudahkan kita untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang dipenuhi dengan ketaatan, sebagaimana namanya, majelis muti'ah. Berarti tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usaha yang dilakukan oleh hamba, ketika dia ingin taat kepada Allah, tahap awalnya adalah belajar. Ketika dia sudah memiliki keinginan untuk belajar, maka insya Allah berikutnya dia akan punya keinginan untuk beramal. Sebab yang punya kemampuan membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Ilmu punya kemampuan membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama, yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illar tahal. Ilmu itu membisikkan pemiliknya untuk diamalkan. Dicatat ya. Yahtiful ilmu bil amal. Yahtiful ilmu bil amal. Sudah dicatat? In kana fihi wa illar tahal. In kana fihi wa illar tahal. Baik, sudah? Saya ulang ya. Yahtiful ilmu bil amali in kana fihi wa illar tahal. Coba diulang. Alhamdulillah, sempurna ya. Ilmu membisikkan untuk diamalkan. Ilmu membisikkan untuk diamalkan. Jika diamalkan akan bertahan. Jika tidak diamalkan akan pergi. Sehingga ketika kita ingin, jika diamalkan akan bertahan, jika tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi. Sehingga ketika kita ingin belajar yang kita lakukan ini mengendap, sehingga ilmu itu bertahan dalam hati, maka usaha yang perlu kita lakukan adalah berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Di kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang hukum istri yang bekerja dan berikut turunannya. Hukum istri yang bekerja berikut turunannya. Betul judulnya itu ya. Istri yang bekerja. Sebenarnya secara syar'i istri itu boleh nggak sih bekerja? Kok sudah jawab? Belum apa-apa ini. Sebelumnya begini. Dalam keluarga
punya hak dan punya kewajiban. Ibu-ibu juga punya hak dan kewajiban. Dan kewajiban istri itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda tapi tak sama, sama tapi beda. Sama atau beda? Beda. Masing-masing berbeda. Manusia diciptakan oleh Allah ada laki dan perempuan. Laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda. Ada orang yang mengatakan sebagai makhluk Allah semuanya sama. Masalah jenis kelamin. Laki sama dengan wanita. Dan ini salah besar. Karena laki dan wanita itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzakaru kal unta. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Sehingga bagian dari prinsip keadilan adalah membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Menyamakan yang berbeda itu kezaliman. Maka siapa yang mengatakan laki dan perempuan itu sama, berarti dia kaidah yang zalim. Dia berbuat zalim. Sebab Allah mengatakan walaysad dzakaru kal unta. Yang namanya lelaki itu beda dengan wanita. Oleh karena itu, hak dan kewajibannya berbeda. Hak lelaki berbeda dengan hak perempuan. Kewajiban lelaki juga berbeda dengan kewajiban perempuan. Sehingga masing-masing hak dan kewajibannya berbeda. Baik. Kita sudah pernah belajar tentang masalah fikih waris. Jatah laki dan perempuan banyak mana? Banyak yang laki. Itu dua atau satu? Dua. Dibandingkan jatah perempuan. Satu, suami. Dua, orang tua. Tiga, pemilik harta. Saya ulang. Yang berkewajiban memberi nafkah suami, maksudnya gimana Pak Ustadz? Kita jelaskan. Untuk bisa memahami ini, sebelumnya Anda catat di bawahnya, catatan. Ada papan tulisnya? Sebab satu, nasab. Dua, pernikahan. Tiga, kepemilikan. Sebab wajibnya nafkah ada tiga.
Pertama apa? Nasab. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, kepemilikan. Baik. Sebab nasab, contohnya anak dan kedua orang tua. Maka orang tua punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dan anak punya kewajiban memberikan nafkah orang tuanya jika orang tuanya nggak bisa kerja. Anaknya di usia 40 tahun, itu kan puncak karir ya. Paling kaya di usia 40 tahun ke atas. Orang tuanya di usia 70 tahun, 80 tahun sudah nggak bisa kerja. Maka anak yang berkemampuan, dia berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Hubungannya apa? Kewajibannya karena nasab. Sehingga atas berkewajiban memberikan nafkah kepada bawah, orang tua ngasih nafkah ke anak ketika anak belum mampu bekerja, dan anak punya kewajiban ngasih nafkah ke atas, ke orang tua ketika orang tuanya tidak mampu bekerja. Ini kewajiban nafkah karena nasab. Yang kedua, kewajiban nafkah karena pernikahan, yaitu nafkah dari suami ke istri. Nafkah dari suami ke istri. Ketika seorang lelaki dan perempuan belum menikah, apakah si lelaki ini wajib memberikan nafkah kepada perempuan itu? Tidak. Kenapa? Nggak ada hubungan apa-apa. Tapi hubungannya teman kuliah ya Pak Ustaz. Bestinya. Ya nggak bisa. Ketika belum ada hubungan ikatan apapun, walaupun itu teman kuliah, teman sebangku, besti, apalagi boncengan bareng, ketika belum ada pernikahan, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Sudah? Ya meskipun itu semuanya nggak boleh dalam ajaran kita. Baik. Yang ketiga, sebab nafkah karena kepemilikan. Siapa yang memiliki sesuatu yang wajib dinafkahi, maka dia harus menyediakan nafkahnya. Contoh, punya binatang piaraan, ngerawati kucing, pitik, manuk, wedhus, sapi, dan seterusnya. Semua orang yang punya binatang piaraan, maka dia berkewajiban ngasih nafkah kepada binatang itu. Ngasih nafkah ke ayam itu apa? Tentunya ngasih makanan, pakaian kan? Nah, ngasih minuman, menyediakan tempat tinggal. Biasanya golek panggonan dewe Pak Ustaz. Golek panggonan dewe. Kalau Anda mengurung binatang itu, maka Anda berkewajiban untuk memberikan sumber kehidupan bagi dia, makanan, minuman. Ngerawati kucing, maka dia wajib memberikan nafkah kepada kucing, ngasih makan dan seterusnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menceritakan, dakhalat imra'atun fi hirratin an-nara. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Amsakatha wala tut'imha wala tutliquha hatta yakula hasyasal ardi. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kucing itu dikurung, nggak dikasih makan, nggak dilepas sehingga dia bisa makan serangga yang ada di muka bumi. Hatta matat, sampai akhirnya kucing itu mati. Maka orang ini masuk neraka. Ngerawati manuk tapi tidak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Maka orang ini masuk neraka. Menyiksa binatang dengan cara membuat binatang itu kelaparan sampai mati, maka pelakunya berdosa. Makanya hati-hati ya, jamaah sekalian yang punya binatang rawatan harus ngasih makan. Kalau nggak bisa ngasih makan gimana Pak Ustadz? Pilihannya dua. Pertama, hewan itu dilepas. Yang kedua, dikasihkan orang lain ketika dia tidak mampu untuk memberi makan. Ngerawati sapi,
waktu di Gunung Kidul musim paceklik, ketika hujan nggak turun lama, itu jadi mahal. Karena orang golek pangan sapi, golek rumput susah. Kalau nggak bisa seperti ini, maka pilihannya dua. Jika dia nggak bisa ngasih makan sapi, maka pilihan yang pertama adalah sapinya dimakan. Boleh nggak? Kalau nggak bisa ngasih makan sapi, sapinya dimakan. Maksudnya apa? Disembelih. Atau yang kedua, dijual agar dia tidak menyiksa binatang itu. Baik. Oleh karena itu, setelah kita paham 3 jenis sebab nafkah, maka kita bisa mengetahui yang tadi ya, catatan sebelumnya tentang apa tadi Bu? Ada 3 hal tadi. Gimana? Kewajiban memberikan nafkah pada asalnya. Gimana, coba diulang catatannya? Bukan, ada 3 sebab. Sebelum sebab tadi loh. Salah satu aja ini. Coba salah satu aja. Pakai mikrofon, pakai mikrofon. Bukan sebelum sebab, atasnya terjadi nafkah. Gimana? Karena nasab. Baik, itu 3 sebab wajibnya memberikan nafkah. Atasnya tadi apa? Kewajiban memberi nafkah. Baik, suami. Kalau suami berarti dia wajib memberi nafkah karena sebab apa? Pernikahan. Kalau orang tua, dia wajib memberi nafkah karena sebab apa? Nasab. Kalau kepemilikan, dia wajib ngasih nafkah dengan sebab kepemilikan. Baik, pertanyaannya sekarang. Anda punya pembantu. Lalu pembantu itu tinggal di rumah Anda dan makan juga satu dapur dengan Anda. Sehingga nafkah dia sehari-hari ikut majikannya. Sudah? Ngasih nafkah ke pembantu itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib karena hubungan apa? Nasab, pernikahan, atau kepemilikan? Karena sebab kepemilikan. Subhan. Sejak kapan pembantu itu milik majikan? Kalau Anda mengatakan bahwasanya pembantu itu milik majikan, berarti pembantu ini sama dengan budak. Karena manusia itu bisa dimiliki oleh manusia yang lain jika status dia sebagai budak. Pembantu itu budak atau tidak? Hah? Pembantu itu budak atau bukan? Bukan, tapi apa? Karyawan. Baik. Berarti dari 3 ini, apa yang menyebabkan pembantu wajib dinafkahi oleh majikannya? Nasab? Bukan. Kepemilikan? Bukan. Tinggal 1, yaitu apa? Pernikahan. Berarti pembantu adalah istri kedua. Iya. Apakah pembantu Anda istri kedua suami Anda? Tidak. Kalau tidak, berarti 3 ini ada enggak? Tidak. Kalau tidak ada, berarti apakah pembantu wajib dinafkahi? Tidak. Maka pembantu tidak wajib dinafkahi. Tapi Pak, dia kan makan di tempat kami dan seterusnya, yaitu terserah majikannya. Andaikan majikan melarang, kamu makannya jangan campur dengan saya, kok pakai duitmu dewe, jajan dewe, pokoknya saya gaji sekian. Resik wis. Jangan ngambil di kulkas. Andaikan seperti itu, sah-sah saja. Karena majikan pada asalnya tidak berkewajiban memberi nafkah ke pembantu. Paham ya? Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak ngasih zakat fitrah ke pembantu? Boleh atau tidak?
Jika pembantu itu orang yang wajib dinafkahi, hukumnya nggak boleh. Nah, tapi setelah kita paham pembantu tidak wajib dinafkahi, maka memberikan zakat ke pembantu hukumnya boleh. Sebab zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sudah? Baik, kembali ke tadi ya, kewajiban memberikan nafkah karena 3 status. Suami, orang tua, pemilik. Baik, berarti apakah mungkin seorang wanita berkewajiban memberi nafkah? Mungkin ketika dia menjadi orang tua. Maka seorang ibu berkewajiban ngasih nafkah kepada anaknya jika ibu ini berkemampuan sementara anaknya tidak. Misalnya suaminya meninggal, jadilah dia seorang janda sementara anaknya masih kecil-kecil dan tidak ada keluarga yang menafkahinya, maka sang ibu ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Sehingga seorang istri, jika status dia sebagai istri, dia nggak wajib ngasih nafkah karena masih ada siapa? Suami. Tapi ketika dia menjadi ibu, dia berkewajiban ngasih nafkah karena orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Dong napa belum? Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau sudah mengetahui batasan kewajiban wanita ngasih nafkah ketika dia menjadi orang tua, sementara tidak ada suami yang memberikan nafkah kepada anaknya. Kasuistik ya, contohnya tadi. Rondo, anaknya cilik-cilik ya. Dia janda, anaknya masih tidak mampu untuk bekerja. Dan dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Maka sang ibu ini wajib ngasih nafkah ke anaknya. Berarti di sini boleh nggak seorang wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah anaknya? Dalam posisi ini, nah sekarang kita bicara umum. Kalau secara umum Pak Ustadz, boleh nggak sih wanita itu bekerja? Judulnya itu wanita atau istri? Istri bekerja. Boleh nggak istri bekerja? Kita kasih rincian. Istri bekerja, anak panah atas. Bekerja di dalam rumah. Bekerja di dalam rumah. Sehingga istri ini membangun bisnis perumahan. Perumahan atau perumahan? Perumahan. Kalau bisnis perumahan kan properti ya. Istri ini membangun bisnis dari rumah dengan cara jualan online atau jualan lewat grup-grup WA atau jualan dengan cara apapun, yang jelas dia tidak sampai keluar rumah. Untuk jenis seperti ini hukumnya boleh, dan para ulama tidak mempermasalahkan dengan satu syarat. Dengan satu syarat, dia tidak menelantarkan kewajiban dia sebagai istri dan ibu bagi anaknya. Di sini saya coba bacakan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan, walizaujati an ta'mala fil baiti amalan la yud'ifuha wa la yanqusu jamalaha, walizauji ayyamna'aha mimma yadurruha. Seorang istri boleh bekerja di rumah. Mau dicatat nggak? Baik, dicatat ya. Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami. Fikih Islam gitu aja. Beliau mengatakan, seorang istri
boleh bekerja di rumahnya selama tidak membuat dia kecapean atau mengurangi kecantikannya. Nyambut gawe kok tambah elek, ini tambah gosong atau tambah pesek misalnya. Itu kerja apa Pak kok tambah pesek? Misalnya ya, maka tidak boleh. Wali zauji ayyamna'aha mimma yadurruha. Dan suami berhak untuk melarang istrinya bekerja jika itu membahayakan dirinya. Suami berhak melarang istrinya bekerja jika membahayakan dirinya. Contohnya tadi, ketika kerja akhirnya selalu kelelahan, sehingga tiap malam barisa langsung turu, kemulan selimut wis hilang. Maka suami bisa jadi akan kehilangan hak dia sebagai seorang suami gara-gara istrinya kecapean. Nah, yang kayak gini suami berhak untuk melarang. Pernah ada cerita itu kan ya, yang sampai viral. Ada yang dulu itu kejadiannya, anaknya ditaruh di rel kereta, kakinya sampai putus itu kan gara-garanya itu. Jadi ada seorang lelaki nikah dengan janda yang sudah punya anak. Nah, si janda ini kerja sampai malam. Ketika suaminya ada hajat, ternyata nggak dilayani karena entah kecapean atau alasan mau kerja dan seterusnya. Akhirnya si lelaki emosi, anaknya sing digondol. Terus terjadilah tindakan kriminal yang dilakukan oleh si lelaki ini. Nah, itu salah satu di antara contoh ketika urusan harta bisa sampai menyebabkan urusan kriminal, dan itu berbahaya. Baik, maka boleh bagi istri untuk bekerja di dalam rumah selama itu tidak mengganggu aktivitas rumah tangga. Contohnya apa? Jualan online, terus apa lagi misalnya? Masak untuk dijual di luar dan seterusnya. Baik, selanjutnya anak yang kedua, yang ke bawah. Istri kerja di luar rumah. Istri kerja di luar rumah bisa bentuknya menjadi karyawan, seorang dokter, apoteker, atau dia sebagai sekretaris, atau kerja di perusahaan apapun, yang jelas dia kerja di luar rumah. Untuk kasus yang kedua, kita akan bahas dulu hukumnya. Apakah diperbolehkan? Para ulama memberikan catatan tentang masalah ini. Dan catatan itu Anda bisa lihat mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 33. Tolong buka surat Al-Ahzab ayat 33. Ulama memberikan catatan wanita yang keluar rumah. Catatan itu adalah mengamalkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 33. Silakan menuju surat Al-Ahzab ayat 33. Buka mushaf. Al-Ahzab surat keberapa? Ke 33. Di Qur'annya ada surat Al-Ahzab enggak? Ada. Surat Al-Ahzab ayat 33. Sudah ketemu? Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Sudah ketemu? Bunyinya sama dengan yang saya baca? Kalau beda berarti Qur'annya Zaitun. Sama ya? Baik, jangan sampai beda. Wa qarna fi buyutikunna.
Artinya apa di situ? Tetaplah tinggal kalian, wahai para wanita, di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah. Jangan bertabarruj sebagaimana layaknya wanita jahiliyah yang bertabarruj. Baik, catat kalimat ini ya. Ini pesan siapa ini, Pak? Pesan Allah. Di mana? Di Al-Quran. Itu sahih nggak Pak Ustaz? Saya tanya sahihnya. Jelas ada di mushaf. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian dan janganlah lakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah di masa silam. Jadi begini jamaah. Wanita itu kalau sudah hobi keluar rumah, biasanya seringnya akan tabarruj. Makanya di sini ada perintah dan ada larangan. Bentuk perintahnya apa? Suruh tinggal di dalam rumah. Bentuk larangannya apa? Jangan bertabarruj. Dan itu sinkron. Karena umumnya wanita yang sering jalan-jalan, sering keluar rumah, biasanya kalau sudah hobi keluar rumah, biasanya tabarruj. Makanya kodratnya wanita menurut Al-Quran itu adalah tinggal di dalam rumah. Saya ulang. Kodratnya wanita menurut Al-Quran adalah tinggal di dalam rumah. Bukan hobi keluar rumah, bukan hobi keliling, tapi lebih banyak tinggal di luar rumah. Ini berbeda dengan karakter lelaki. Kalau lelaki aktivitasnya di luar, kerja, berjihad, mencari nafkah, itu lelaki. Kalau perempuan aktivitasnya lebih banyak tidak. Sehingga masing-masing diberi oleh Allah posisi yang berbeda. Lelaki berada di luar, perempuan berada di tidak. Itulah kodrat. Karakter jahiliyah sebaliknya. Lanang wedok metu kabeh. Sehingga yang laki-laki di luar, yang perempuan ikut keluar. Akhirnya semuanya rame di luar, sing ning jero kosong. Allah ingatkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian dan jangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah. Bentuk larangan jahiliyah itu beragam dalam Al-Quran. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Masih ingat ya, ada 4 kata jahiliyah dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Yadhunnuna billahi dhannas sau'i. Yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya praduga yang buruk kepada Allah, yaitu praduganya jahiliyah. Dan ini penyimpangan dalam masalah akidah. Batinnya batin jahiliyah. Apa sih bentuk penyimpangan dalam masalah akidah jahiliyah, Pak? Banyak sekali. Terutama adalah keyakinan bahwa Allah tidak menolong pembela kebenaran. Dan itu keyakinan yang menyimpang. Yang kedua, tabarruj jahiliyah. Wala tabarrujnya tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah. Yang ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Ahzab. Dan ini adalah penyimpangan dalam masalah kehormatan. Orang jahiliyah itu tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Sehingga para wanita suka tabarruj, tampil di permukaan dengan aneka dandanan dan seterusnya, membuat kerusakan dalam urusan kehormatan. Akhirnya perzinahan semakin semarak, pelanggaran seksual semarak. Kenapa? Sumbernya adalah tabarruj. Yang ketiga adalah fanatisme jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah. Ini kalau nggak salah ada di surat Al-Fatah tentang fanatisme jahiliyah.
Di surat Al-Fatah ayat 26, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah." Ketika Allah jadikan di hati orang-orang kafir itu adanya fanatisme, yaitu fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah itu begini, pokoknya selama dia kelompoknya dibela, apapun yang terjadi, baik benar maupun salah. Nah, itu namanya fanatisme jahiliyah. Yang keempat adalah hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Dan yang dimaksud hukum jahiliyah adalah hukum yang berdasarkan hawa nafsu. Maka ada bentuk penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya dinisbahkan kepada jahiliyah. Pertama, penyimpangan dalam masalah akidah. Yang kedua, penyimpangan dalam masalah kehormatan, tabarruj jahiliyah. Yang ketiga, penyimpangan dalam masalah sosial, yaitu fanatisme jahiliyah. Dan yang keempat, penyimpangan dalam masalah undang-undang, dalam masalah perundangan, yaitu hukum jahiliyah. Baik, kita fokus di tabarruj jahiliyah. Apa sih yang dimaksud dengan tabarruj jahiliyah? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Saya bacakan ya. Qala Mujahid, kata Mujahid, makna dari tabarruj jahiliyah, kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yadir rijal. Dulu wanita itu punya hobi senang berjalan di depan lelaki biar dipuji oleh lelaki. Fadzalika tabarruj al-jahiliyah. Maka itulah bentuk tabarruj jahiliyah. Makanya ketika keluar rumah dengan di dalam rumah dandanane beda napa sama? Sama atau beda? Beda. Lebih dandan keluar atau di dalam? Keluar. Sehingga kalau mau keluar rumah, Masya Allah, tidak 2 senti, kincone 5 senti, ditambah lagi apa? Dengesane dan seterusnya. Dia dandan ketika mau keluar, belum lagi gelungane. Itu ketika tujuannya apa? Mencari perhatian. Engko men seneng wong lanang sing nyawang. Tapi giliran di dalam rumah mambu balsam. Aneh. Sehingga ketika bersama suaminya dia menampakkan suasana tidak menarik, ketika di luar dia dandan luar biasa. Itu karakter apa? Karakter perempuan jahiliyah. Makanya sering berada di luar rumah itu termasuk di antara bentuk karakter jahiliyah. Ummahatul mukminin, para istri Rasulullah SAW, itu adalah potret wanita ideal. Pak Ustadz, kalau saya mau menjadi wanita soleha, siapa sih wanita yang layak untuk kita tiru? Jawabannya, para istri Nabi Muhammad SAW. Karena mereka dididik melalui wahyu, dibimbing oleh suami yang merupakan seorang nabi. Ada salah satu di antara istri beliau, Saudah bintu Zam'ah, itu istri yang keberapa? Yang kedua. Jadi pasca Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW menikahi Saudah. Dan Saudah ini istri Nabi SAW yang paling tua di antara yang lain. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Saudah itu tidak pernah keluar rumah sampai jenazahnya dibawa keluar rumah. Masya Allah. Saudah tidak pernah keluar rumah setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai jenazahnya yang dibungkus dengan kain kafan dikeluarkan dari rumah. Radhiyallahu anha wa ardha'ah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditinggal oleh Rasulullah SAW di usia 18-an tahun. Ketika Nabi SAW wafat. Dan beliau meninggal di usia 63 atau 64 tahun. Sehingga jadi janda 40-an tahun lebih. Padahal waktu itu masih muda. Dan Aisyah ketika itu banyak berpuasa sunnah.
dalam rangka untuk menurunkan potensi syahwat. Karena siapapun yang menjadi jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi tidak boleh menikah sampai mati. Tujuannya apa? Agar nanti bisa menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Seperti itulah contoh wanita-wanita ideal di masa silam, di mana mereka sangat bisa membatasi diri sehingga mereka sangat menjaga kehormatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh ibu-ibu. Beliau pernah mengatakan, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Hadisnya riwayat Muslim. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Rajulun ma'ahum siyat. Rajulun ma'ahu siyatun yadribu bihan nas. Ada orang yang pertama adalah dia membawa cemeti, membawa alat pukul, dan dia suka memukul orang lain. Nabi SAW belum pernah lihat manusia jenis seperti ini. Penduduk neraka yang kayak gini belum pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kasiyatun ariyah, ma'ilatun mumilatun, suka megal-megal ketika berjalan. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuk onta yang megal-megal. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nganggo konde. Makanya yang bagus kalau pakai jilbab itu tidak pakai gelungan, tidak pakai konde, tidak pakai tambahan. Tidak usah digerayangi ya. Gerayangi kan. Jadi besok kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Karena karakter wanita jahiliyah dulu itu senengannya pakai konde, pakai gelungan, ditaruh di belakang. Tujuannya apa? Biar kelihatan orang putih oke, netel dan seterusnya. Karakter muslimah, kepalanya datar. Ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Di kepalanya seperti ada punuknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yajidna riha, la yajidna rihal jannah, wa in kana riquha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Orang seperti ini tidak bisa mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Wanginya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Makanya kita hindari karakter seperti ini, berpakaian tapi telanjang, suka megal-megal di depan orang, dan pakai konde dan semua turunan konde, karena ini bukan pakaian yang ideal bagi wanita. Baik. Sehingga syarat pertama kalau wanita mau keluar rumah, ini harus tidak ada. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tapi telanjang ada 3 makna. Yang pertama, dia berpakaian tapi ketat. Ya sama saja, sehingga seluruh lekuk badannya kelihatan. Yang kedua, dia berpakaian tapi transparan. Sekarang nggak transparan Pak Ustadz, tapi memakai kain sewarna dengan kulit. Iya. Jadi ini didelok tukang adoh, wah, kakatoan. Karena sebenarnya celananya itu sama seperti warna kulit. Sehingga orang menganggapnya masa itu nggak pakai celana. Padahal sebenarnya dia pakai celana yang sewarna dengan
kulitnya. Yang ketiga, dan itu tidak boleh ya. Yang ketiga, berpakaian tapi sebagian auratnya kelihatan. Nganggo kudung tapi pakai kaos cekak sehingga lengannya kelihatan. Nganggo kudung tapi roknya pendek sehingga betisnya kelihatan. Ini masuk dalam kategori berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Wong kampung-kampung kan ngoten niku. Teko arisan niku nganggo kudung. Tapi pakai kaos cekak, nganggo apa misalnya rok tapi pendek sehingga betisnya kelihatan. Jangan dilakukan ya, karena ini hakikatnya berpakaian tapi telanjang. Baik, ada berikutnya. Ada berikutnya. Hindari menggunakan parfum. Hindari menggunakan parfum. Berarti bau dong Pak Ustadz. Ya enggak. Tidak wangi itu tidak sama dengan bau. Ada enggak orang yang tidak wangi dan tidak bau? Hah? Ada. Contohnya apa? Oh, contohnya apa ya? Ketika wanita keluar rumah untuk sholat isya, Nabi SAW ngasih syarat wal yakhrujna kafilatin. Wal yakhrujna kafilatin. Nabi SAW mengatakan mereka boleh keluar tapi dengan syarat keluar dalam posisi tafilat. Wal yakhrujna tafilatin, hendaknya dia keluar dalam posisi tafilat, maksudnya adalah keluar tanpa menggunakan aroma. Keluar tapi tidak boleh ada aroma, sehingga tidak boleh pakai wangian. Ini keluhan banyak teman-teman yang bekerja ya di waktu pagi. Ada banyak jamaah laki-laki yang tanya ke saya, Pak Ustadz, kalau saya naik motor itu tiba-tiba dibalap ibu-ibu. Sebenarnya sih kalau dibalap ibu-ibu nggak apa-apa. Terus masalahnya di mana? Aromanya ya Mas. Ketika dibalap itu, Masya Allah, dalam jarak 5 meter parfumnya itu belum hilang. Nggih. Masya Allah. Ya enggak boleh kayak gitu. Terus itu gimana? Apakah saya harus tahan nafas? Oh gitu. Baru dibelikan tadi. Nggih, sampun nanti saya. Nggih, sampun. Sudah? Cukup gitu nanti saya. Nabi SAW mengatakan wal yakhrujna tafilatin, hendaknya dia keluar dalam kondisi tafilat. Tafilat tadi apa? Tanpa parfum. Berarti ketika keluar rumah Anda tidak boleh menggunakan parfum, yang boleh adalah menggunakan obat penghilang bau badan. Tidak keluar wangi, namun tidak sampai menyebab atau menjadi penghalang munculnya bau badan. Sudah? Yang berikutnya, syarat berikutnya, hindari ikhtilat. Hindari ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Campur baur lelaki perempuan. Sehingga ketika bekerja, dia harus berada di posisi yang terpisah dengan aktivitas lelaki. Perempuan berada di ruangan khusus, yang lelaki berada di ruangan khusus. Atau yang perempuan berada di satu posisi, lelaki berada di posisi yang lain. Intinya, dia dipisahkan antara lelaki dan perempuan. Yang berikutnya, keempat, tidak boleh berduaan dengan lelaki yang bukan mahram. Satu ruangan di kantor cuman berdua saja dengan lelaki yang bukan mahram. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Janganlah kalian wahai para lelaki berduaan dengan seorang wanita, illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali ketika wanita ini ditemani oleh seorang mahram. Dalam riwayat yang lain,
Apabila ada seorang lelaki berduaan dengan wanita, maka yang ketiganya anaknya. Yang ketiganya siapa? Setan. Apabila seorang lelaki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Sehingga jangan sampai ini terjadi. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya saya mau memberikan pembahasan berkaitan dengan apa hukum suami, nafkah suami kepada istrinya yang bekerja. Ini papan tulisnya karena sudah. Di sini kelihatan tulisannya apa? Oh, belum. Istri bekerja. Bagaimana dengan nafkahnya? Ceritanya begini. Ada alasan bojoku wis nyambut gawe kok. Sehingga ketika istrinya itu minta nggak dikasih. Karena suami ini merasa istrinya sudah bekerja. Pertanyaannya, sikap suami seperti ini berdosa atau tidak? Nanti dulu ya, belum bisa. Mau kita bahas ini ya. Jadi kalau ada istri yang bekerja, apakah nafkah itu gugur ataukah tetap wajib? Apakah nafkah itu gugur ataukah tetap wajib? Nah, tadi kita sudah memberikan penjelasan bahwa istri bekerja ada di dua posisi. Pertama apa? Di dalam rumah. Yang kedua, di luar rumah. Kalau di dalam rumah tidak menggugurkan nafkah, sehingga suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun dia berhak untuk melarang istrinya. Oke, wes ora usah nyambut gawe tambah elek misalnya. Nah, karena suaminya merasa istrinya kurang kualitasnya gara-gara bekerja, kemudian dia melarang istrinya, sang istri tidak boleh bekerja. Baik. Tapi tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Ya. Sekarang kita akan bahas ketika istri bekerja di luar rumah. Apakah hak nafkah menjadi gugur? Para ulama memberikan rincian. Ini disebutkan dalam buku yang sama ya. Al-Fiqh wal Islami wa Adillatuhu, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau memberikan rincian seperti ini. Yang pertama, jika istri bekerja di luar rumah dengan izin suami, dia sudah mendapatkan izin suami, maka dalam posisi ini suami tetap wajib memberikan nafkah. Tetap wajib nafkah. Sehingga ada ibu-ibu yang kerja kantor di luar rumah, dia dapat gaji. Gaji yang dia dapatkan 100% milik dia. Sementara kebutuhan dia sehari-hari tetap harus ditanggung oleh suami. Makan, pakaian, kemudian izin. Di sini disebutkan Nassat al-Madah as-sabi'ah Ats-Tsalitsa wa Sab'un minal Qanun As-Suri ala dzalika. Disebutkan dalam undang-undang negara Suriah, fa in radiya az-zauj bi amali zaujah awalan, apabila seorang suami telah mengizinkan, maka suami telah mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, maka suami tidak berhak untuk
menghalangi nafkah bagi istrinya. Wajabat lahan nafkah, wajib bagi dia untuk mendapatkan nafkah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, suami atau yang kedua, istri tidak ngomong, tidak izin. Tidak izin itu artinya yang nggak ada pembicaraan tentang ini. Nggak pernah ada pembicaraan suami mengizinkan atau suami tidak mengizinkan, tapi istri sudah biasa keluar rumah untuk bekerja. Apakah tetap ada kewajiban nafkah? Ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang berpendapat gugur. Kenapa gugur? Karena kewajiban nafkah dari suami kepada istri itu salah satu syaratnya adalah suami punya hakul ihtibas. Hakul ihtibas. Apa yang dimaksud dengan hakul ihtibas? Hak untuk menahan istri agar tidak keluar. Hak untuk menahan istri agar tidak keluar. Nah, kalau dia bekerja keluar rumah, berarti ada satu waktu di mana suaminya kehilangan istrinya di dalam rumah. Maka ketika suami kehilangan istrinya di dalam rumah, sang suami kehilangan hakul ihtibas. Dan ketika kehilangan hakul ihtibas, dia tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini dengan catatan tidak ada izin dari suami. Tidak ada izin itu bisa betulnya tidak ada pembicaraan. Ya, suami juga nggak pernah melarang, cuman diam saja. Tapi dia kadang sering kehilangan istrinya ketika istrinya sedang bekerja, mau ngapa-ngapain bingung, kadang nelpon istrinya, "Ki anaknya durung didusi," dan seterusnya. Sudah? Kondisi yang ketiga, suami tidak mengizinkan, alias melarang. Kamu nggak boleh kerja di luar rumah, tapi istri tetap bekerja di luar rumah. Maka status istri dalam hal ini adalah istri yang nusyuz. Nusyuz itu apa? Durhaka. Istri sudah dilarang oleh suaminya untuk kerja di luar rumah, tapi dia tetap kerja di luar rumah, maka status istri di sini adalah istri yang nusyuz, istri yang durhaka. Nusyuz itu apa sih, Pak? Dari kata nashizun yang artinya tinggi. Gunung yang tinggi itu bahasa Arabnya Jabalun Nashiz. Allah berfirman, wa idza qilan syuzu fanshuzu. Kalau kamu disuruh untuk berdiri, unshuzu fanshuzu, maka berdirilah. Adab dalam bermajelis. Sehingga disebut istri yang nusyuz karena dia merasa lebih tinggi daripada suaminya. Nah, jinjit kan dhuwur ya. Jika dia merasa lebih tinggi daripada suaminya, akhirnya dia tidak mau nurut kepada suaminya. Istri nusyuz dikasih nafkah atau tidak? Istri nusyuz dikasih nafkah atau tidak? Dia tidak diberi nafkah, tidak berhak nafkah. Makanya kalau ada suami berantem sama istrinya, kok suami tetap transfer uang ke istrinya, Masya Allah, itu suami yang harus dirawat sampai mati. Ini baik hati ya. Padahal sudah nusyuz tapi masih dikasih nafkah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sampai di sini, insya Allah dipahami ya. Baik, mungkin itu sebagai materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam pernyataan silakan. Ini akan mulai dari
Baik. Nah, ini sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga ya. Bagaimana ketika suami istri punya usaha bareng? Ini perlu dicatat nggak? Nggak usah ya. Sudah, saya hapus ya. Bagaimana ketika suami istri punya usaha bareng? Kalau mereka tidak sampai bercerai, mungkin masih ringan ya. Ketika sampai terjadi perpisahan, pembahasannya jadi turunannya panjang. Cuman begini kata kuncinya ya. Usaha bersama. Usaha bersama. Antara suami istri. Kemudian masalah nafkah. Masalah nafkah. Baik, ini dibahas dalam fikih muamalah. Sedangkan yang ini dibahas dalam fikih usrah. Kata kuncinya gampang. Bedakan antara pembahasan muamalah dengan pembahasan fikih keluarga. Itu kata kuncinya. Bedakan antara pembahasan fikih muamalah dengan pembahasan fikih keluarga. Sehingga urusan muamalah fokus di pembahasan muamalah, urusan nafkah fokus di urusan fikih keluarga. Sudah. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah unit usaha, ini milik bersama. Suami punya peran, istri juga punya peran. Sudah? Berarti ketika mereka membangun usaha bersama, akadnya apa ini? Oh, mereka melakukan akad musyarakah. Akad musyarakah. Anggaplah misalnya modal suami 50%, modal istri 50%. Lalu dikerjakan bareng. Berarti nanti ada hasil. Maka hasil dibagi. Hasil untuk kerja dan untuk modal. Untuk kerja dikasih 60%. Untuk modal dikasih 40%. Karena suami dan istri sama-sama bekerja dengan porsi yang sama, maka masing-masing punya 30%. 60 bagi 2 ya. 30%. Karena modal suami dan istri sama 50-50, maka masing-masing dapat 20-20. Begini? Sudah? Hak istri berapa? Hak istri berapa? 30 tambah 20. 50% dari hasil. 50% dari hasil. Dia dapat ini. Pertanyaannya, ini nafkah atau bukan? Bukan. Bukan. Tapi itu hak dari transaksi muamalah antara suami dan istri. Sehingga dia dapat ini bersih milik dia, bukan nafkah. Suami punya hak suami dari hasil. Baik, anggaplah misalnya hasilnya 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Berarti kan istri dapat 50 juta. Suami dapat 50 juta. Nah, dari 50 juta penghasilan suami, mungkin dia nggak punya pekerjaan yang lain. Sumber pendapatan dia hanya ini. Maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dari 50 juta tadi. Kebutuhan istri sebulan berapa? Anggaplah 3 juta. 3 juta cukup nggak? Masa nggak cukup? Neng Klaten dulu. Magon Klaten cukup nggak 3 juta? Cukup ya. Nek Sleman 5 juta ya. Baik. Anggaplah misalnya suami ngasih 5 juta kepada istrinya. Maka 5 juta ini nafkah. Sudah? Sehingga bedakan antara masalah nafkah dengan masalah fikih muamalah. Dipahami ini?
Baik, kasus yang kedua. Ini mau dicatat? Sudah ya. Yang jadwal piket hari ini siapa? Ada kasus lagi ini ya. Jadi ada usaha. Ini pengelolanya istri. Pengelola istri. Udah? Tapi modal 100% suami. Kamu tak kasih modal, misalnya dikasih modal 20 juta, silahkan jualan cilok. Akhirnya istrinya jualan cilok. Jadi dari 20 juta itu dia yang ngelola. Ini PT Cilok Indonesia. Sudah? Berkembanglah ini. Berkembang ya. Sehingga dari 20 juta itu grafiknya naik. Agak linear begini. Berkembang. Baik. Berkembang itu berarti ada untung atau tidak? Ada untung. Ada untung. Suami merasa istri kan ngambil dari sini ya. Jadi ini yang 20 juta tadi. Saya merasa istri saya sudah ngambil dari sini Pak Ustaz. Jadi dari hasil cilok itu dia sudah ngambil untuk kebutuhan dia sehari-hari. Berarti kan saya tidak perlu ngasih nafkah. Pemahaman ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Ini urusan apa? Muamalah. Ini urusan muamalah. Sehingga kajian ini dibahas dalam kajian muamalah. Sedangkan masalah nafkah adalah urusan fikih keluarga. Dibahas dengan standar pembahasan fikih keluarga. Maka cara ngitungnya kayak gini. Hasil dari cilok tadi ya. PT Cilok Indonesia ada hasil. Ya. Selalu yang namanya hasil dibagi untuk modal dan untuk kerja. Kerja dikasih berapa persen? Oh, kerja dikasih 60%. Berarti modalnya berapa? 40%. Sudah? Istri kan kerja 100%. Pemodalnya suami 100%. Berarti misalnya hasilnya 10 juta per bulan. Maka dari modal itu dapat 4 juta. Dari kerja dapat 6 juta. 6 juta ini save buat istri. Aman. Nggak boleh diganggu. Sudah? Dari 4 juta, suami dapat bagi hasil 4 juta sebagai pemodal. Nah, harta suami pertama dari gaji, dia kerja di luar, dapat gaji ya. Yang kedua, dia juga punya apa tadi? Bagi hasil. Bagi hasil. Sudah? Total ini dia punya 10 juta. Nah, dari 10 juta ini sebagian digunakan untuk nafkah istrinya. Dari 10 juta sebagian digunakan untuk nafkah. Berapa nilai nafkahnya? Ya sesuai uruf yang berlaku. Paham insyaallah? Nanti Anda bisa pecahkan untuk kasus-kasus yang lain dengan cara kayak gini. Jadi bedakan masalah muamalah dengan masalah fikih keluarga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika suami punya utang untuk memenuhi kebutuhan anak istri, jika berpisah apakah istri wajib membayar utangnya? Jawabannya tidak. Karena nafkah itu hak istri. Bahkan begini Pak dan Ibu ya. Kalau ada seorang istri yang nggak dinafkahi oleh suaminya, jadi mungkin selama 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun
Dia kerja di luar negeri, di WA cuma dibales, tapi nggak pernah transfer, ya di WA dibales, cuma nggak pernah komunikasi, masih lancar, nggak pernah pulang, nggak pernah kirim duit. Akhirnya istri ini kan nggak ada yang menafkahi, terus dia utang. Dia utang untuk kebutuhan pribadi dia. Selama 5 tahun itu utang. Suaminya pulang, beban utang tadi bisa dikasihkan ke suami. Ya mohon maaf, ya Mas, selama 5 tahun karena kamu nggak pernah ngirim, saya ngutang totalnya 50 juta. Berarti setahun 10 juta ya. Saya ngutang totalnya 50 juta, ini notanya, silahkan nanti diselesaikan. Suami berkewajiban untuk melunasi utang. Sebab utang ini sebabnya apa? Sebabnya adalah suami yang tidak ngasih nafkah ke istri. Baik. Bagaimana dengan wanita yang hampir setiap hari keluar rumah untuk kajian dan belajar ilmu agama? Masya Allah. Tapi kok ya orang pinter-pinter. Sampai ada yang protes kayak gini. Pak Ustaz, katanya penduduk neraka itu banyak kan wanita. Padahal ibu-ibu itu lebih rajin pengajian daripada bapak-bapak. Kok bisa kayak gitu? Ya masalahnya bisa jadi kajiannya nggak berkualitas. Bisa jadi ya. Sehingga ketika ngaji kuping krungu tengen metu pas angop metu. Mendengar dari telinga kanan tapi sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hidupnya, nggak ada perubahan. Wis dikandani jangan riba, tetap utang riba. Nggak boleh transaksi riba, pinjol tetap lancar. Ini kayak ketika kajian sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hidup. Saya mohon maaf, pernah ngasih ceramah tentang hadis tadi, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat 2 jenis penduduk neraka. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian saya jelaskan, apa